الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. Latihan untuk orang itu punya sifat tawadhu, itu bagaimana caranya? Pertama kali ilmu mengenai tawadhu itu harus dipelajari dulu. Bahwa tawadhu ini perkara yang penting. Tidak layak bagi manusia itu punya sifat kesombongan. Sedangkan manusia itu hanyalah hamba yang dilihat oleh Allah 24 jam. Dan masih banyak lagi perkara yang bila kita renungi layaknya kita ini harus tawadhu. Bahkan kita ini harus merasa sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Karena semua milik Allah, apa yang akan kamu sombongkan? Di samping itu tidak cukup orang itu punya pemahaman demikian ini. Tapi harus latihan. Latihan secara bertahap-tahap dari kehidupan kesombongan kepada kehidupan tawadhu. Bertahap-tahap. Akhlak-akhlak yang sumbernya kesombongan itu dikurangi bertahap-tahap. Tidak langsung ila aqsal had, bukan langsung frontal, karena kalau frontal itu biasanya malah nggak kuat. Tapi bertahap-tahap. Ya, akhlak yang sumbernya dari kesombongan, namanya suka duduk di atas, suka ngomelin orang, umpamanya. Suka pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan kesombongan. Nah ini bertahap-tahap, semua mobil-mobil atau kendaraan-kendaraannya orang-orang sombong, rumah-rumah orang-orang sombong, gaya orang-orang sombong, ini banyak. Nah ini dikurangi dari sedikit-sedikit. Mulai duduk di bawah, nanti kalau sudah terbiasa, pakaiannya dirubah sedikit. Yang serbannya biasanya satu ban Vespa dikurangi kecil sedikit. Barangkali ini bikin kesombongan juga. Yang biasanya pakaiannya itu terlalu ke bawah dinaikkan sedikit. Yang biasanya nggak mau dengar bayan. Karena itu masuk kesombongan. Ada orang bayan nggak mau dengar. Kalau disuruh bayan dia 3 jam kuat. Kalau suruh dengarkan nggak mau, wiritan. Ini tanda-tanda orang sombong. Kelihatannya itu wiritan, tapi hakikatnya ini bukan wiritan. Dia ini melecehkan orang. Apa bayan seperti dia? Saya suruh dengar, ogah. Maka ini akhlak-akhlak kesombongan itu dikurangi dari bertahap-tahap. Biasanya makan harus sendiri, harus nih sekarang makan bareng-bareng, satu nampan. Ini sudah bertahap. Nanti kalau sudah mau hatinya tuh terbiasa begitu, dikurangi lagi. Dia yang cuci nampan. Dia yang menyajikan makanannya. Nanti lama-lama bisa meningkat lagi. Nasi-nasi yang berceceran diambili, tambah tawadhu lagi. Bertahap. Jadi untuk merubah akhlak itu perlu tahapan. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, inna hadad dina madin. Jadi usaha yang frontal itu kadang-kadang malah tidak berhasil. Ini untuk diri kita dan untuk umat juga. Perasaannya ini berjuang, tapi nggak ada tahapan. Orang nggak kenal dengan kamu, belum kamu nasihati, belum kamu ikram. Tahu-tahu kamu datang ke tempat dia dengan bawa pentungan. Kamu gebuki orang itu. Ya mana bisa menerima dengan cara seperti itu? Tapi kamu ikram dulu, kamu dekati dulu. Insya Allah nggak usah bawa pentung ya. Orang bisa nerima.
Itu namanya tidak hikmah dalam perjuangan. Menurut saya, menurut dia itulah paling hikmah. Ya. Wa ila hadza yushiru ma hukiyan ba'dul arifin annahu sa'ala Shibli anis sabri. Ayuhu asyad. Mana sabar yang paling berat? Di Shibli ini ditanya, mana sabar yang paling berat? Faqala as-sabru fillah. Jadi ini anahu sa'ala Shibli, ya, ini Shibli ini maf'ul. Anahu sa'ala Shibli sabri ayuhu asyad. Jadi ada ba'dul arifin tanya kepada Shibli, mana sabar yang paling berat? Faqala, Shibli mengatakan, as-sabru fillah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar yang paling berat itu sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Faqala, maka ba'dul arifin mengatakan, lah, bukan. Faqala, Shibli mengatakan, as-sabru lillah. Sabar untuk ikhlas karena Allah. Faqala ba'dul arifin mengatakan, lah, bukan. Faqala, maka Shibli mengatakan, as-sabru ma'allah. Sabar selalu mengingati Allah. Sabar selalu bersama Allah. Jadi merasa bersama Allah terus. Dibikin senang, dibikin susah, sabar bersama Allah. As-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Faqala ba'dul arifin, lah, tidak. Qala Shibli mengatakan, fa'ish, maka apa? Ayu syai', maksudnya ish ini ringkesan. Ini bahasa amiyah. Fa'ish, ish, ayu syai'. Ini kok salah semua, mana yang benar? Qala ba'dul arifin mengatakan, as-sabru anillah. Sabar meninggalkan Allah, itu yang paling berat. Masya Allah. Fasarha Shibli, maka berteriaklah Shibli sorhatan, dengan satu teriakan, kadat ruhu tatlif, hampir saja nyawanya melayang. Paham maksudnya? Jadi Shibli itu ditanya, apa sabar yang paling berat? Sabar fillah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Oh, bukan itu masih kecil itu. Sabar dalam ikhlas, semua amalan ikhlas. Bukan itu. Sabar bersama Allah, orang itu selalu ingat kepada Allah. Ini yang paling berat. Oh, bukan. Lah apa? Sabar meninggalkan Allah, itu yang paling berat. Sabar meninggalkan Allah itu gimana? Nah, ini yang orang yang sudah pernah bersama Allah yang bisa merasakan. Gitu. Kalau orang yang belum pernah bersama Allah, bagaimana dia bisa merasakan? Jadi begitu lezatnya, begitu nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berat itu justru kalau meninggalkan Allah itu yang paling berat. Bukan zikir itu yang berat, meninggalkan zikir itu yang berat. Ini istilah bahasa awamnya ya. Jadi pertama kali itu zikir itu yang berat, tapi lama-lama sebaliknya, meninggalkan zikir itu perkara yang paling berat ini. Meninggalkan zikir, mengerjakan zikir satu malam itu berat. Ini bagi mubtadi, bagi arifin, wah paling berat itu kalau sampai meninggalkan zikir walaupun sekelip mata. Sudah dikasih kelezatannya, kenikmatannya. Sabru anillah. Allah. Waqad qila fi tiqlitan isbiru wa sabiru wa rabitu. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah kamu wa sabiru. Dan tingkatkanlah sabar kamu, wa rabitu, dan rabitalah kamu. Isbiru, maknanya isbiru pertama fillah, sabarlah dalam mengamalkan agama Allah. Wa sabiru billah, ini tingkatan kedua, sabar dengan Allah. Maksudnya sabar dengan Allah itu senantiasa
dengan minta pertolongan Allah. Segala sesuatu itu harus dengan minta pertolongan Allah. Warabitu ma'allah. Nah, dan kamu selalu menetapkan diri kamu bersama Allah. Ini tafsir sufi namanya. Ya. Asal mulanya sabar di sini, sabar dalam perjuangan kalau menurut susunan ayatnya. Wasobiru, lain lagi wasobiru, kalau orang kafir itu sabar dalam memerangi kamu, kamu harus meningkatkan kesabaran kamu untuk menghadapi mereka. Warabitu maknanya kamu harus bertahan terus menerus. Ini makna umumnya begitu itu. Tapi dan Quran ini ada makna umum, ada makna-makna isyarah yang dipahami oleh orang-orang yang ahli isyarah. Seperti ini, isbiru fillah wasabiru billah warabitu ma'allah. Jadi ini tingkatan-tingkatan. Isbiru billah, amal menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nanti dikana sabiru billah, tapi dalam amal menjalankan perintah Allah itu jangan kamu merasa bisa sendiri. Itu nanti jadinya malah nggak benar itu. Kamu di dalam amal itu harus merasa itu dengan pertolongan Allah. Setelah warabitu ma'allah, ikat diri kamu ma'allah bersama Allah terus menerus. Sabar ini perkara yang penting. Sampai Nabi pun diperintah sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan sabar itu ada jaminannya. Innallaha ma'as sabirin. Bukan innallaha ma'al adkiya. Innallaha ma'ad du'at. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al hujjat. Innallaha ma'as sabirin. Karena ini setiap amal apapun itu, entah dakwah, entah ilmu, entah apa saja, kalau tidak ada sabar ini nanti tidak ada ma'niyatullah ini akhirnya, maknanya gitu. Lah kalau sudah Allah bersama kamu, ya apa saja kok nggak ada yang istilahnya sulit. Coba ini kamu renungi innallaha ma'as sabirin itu coba. Innallaha ma'as sabirin itu sudah ya. Apa saja beres. Sehingga ada kata-kata orang Arab man sabara dhafara. Sabar ya berhasil. Apa saja.